presentasi ini adalah partisipasi Gen Z dalam pemilihan kepala daerah 2024, aktif memilih atau golput. Perkenalkan, saya Desi Renata Sinurat dengan NPM 2231195. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Sistem Informasi dari Universitas Internasional Batam. Mari kita bahas isu penting ini. Partisipasi politik generasi muda, terutama Gen Z, sangat penting dalam pemilihan kepala daerah 2024. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keputusan Gen Z untuk golput dan menggali peran media sosial dalam pandangan politik mereka. Kami menemukan bahwa kurangnya pemahaman politik dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik adalah alasan utama mereka untuk memilih golput. Akhir-akhir ini kita lihat Gen Z sangat terhubung dengan dunia digital dan media sosial. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam pemilu masihlah sangat rendah, yaitu di bawah 50%. Golput di kalangan Gen Z bukan sekadar masalah apati. Ada banyak faktor yang berkontribusi seperti kurangnya pemahaman tentang politik dan ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Tujuan penelitian ini memiliki 3. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Gen Z untuk golput. Yang kedua, mengidentifikasi peran media sosial dalam membentuk politik Gen Z. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan Gen Z agar lebih aktif berpartisipasi. Dari penelitian ini, penting untuk kita memahami pola perilaku politik Gen Z karena hal ini dapat memengaruhi kebijakan publik di masa depan. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat mereka golput, kita dapat merancang kampanye yang lebih aktif dan efektif untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi politik. Teori ini menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh akses informasi, pendidikan politik, dan hubungan sosial dalam komunitas. Ini sangat relevan untuk Gen Z yang mencari informasi melalui media sosial. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi politik bagi Gen Z. Namun, di balik kemudahan akses ini, ada risiko yang tinggi, yaitu terpaparnya pada misinformasi. Selain itu, fenomena bubble filter dapat mengurangi keberagaman perspektif informasi yang mereka terima, sehingga membuat mereka kurang kritis dalam penilaian terhadap isu-isu politik. Masuk ke faktor yang memengaruhi golput, sekarang ini kita fokus kepada apa sih yang memengaruhi keputusan Gen Z untuk memilih golput. Nah, yang pertama adalah rasa skeptis terhadap politik dan ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Banyak yang merasa bahwa para pemimpin tidak mewakili kepentingan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang proses pemilu juga menjadi salah satu alasan utama. Dampak golput di kalangan Gen Z ini bisa sangat serius loh. Ketika suara mereka tidak terwakili, maka akan terjadi hilangnya partisipasi politik dalam pengambilan kebijakan publik. Akibat kebijakan yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Partisipasi aktif Gen Z dalam Pilkada 2004 sangat krusial. Dengan terlibat, mereka bisa memastikan bahwa suara mereka didengar. Selain itu, mereka juga dapat menuntut akuntabilitas dari para pemimpin publik. Dengan meningkatnya keterlibatan, isu-isu yang mereka pedulikan, seperti lingkungan hidup, yang mendapatkan perhatian. Selanjutnya, masuk kepada strategi partisipasi. Agar partisipasi Gen Z dapat ditingkatkan, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita perlu kampanye pendidikan politik yang relevan dan mudah diakses bagi mereka. Yang kedua, pemanfaatan media sosial untuk menjalankan kampanye yang interaktif, aktif, dan menarik perhatian mereka. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kolaborasi dengan influencer yang dikenal oleh Gen Z untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memberikan suara. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah partisipasi Gen Z dalam Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman politik dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Untuk itu, kita perlu menciptakan program dan inisiatif yang menarik serta relevan agar mereka motivasi untuk terlibat aktif dan dalam demokrasi. Diharapkan pemerintah dan lembaga pendidikan merancang pendekatan yang lebih inklusif dan responsif. Komunikasi yang lebih baik akan membantu Gen Z untuk menarik ke dalam proses politik. Dengan demikian, kita dapat berharap untuk melihat peningkatan partisipasi mereka untuk memilih di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.